tidak dipanggil untuk sukses, tetapi kita dipanggil untuk setia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di sebuah desa kecil di pinggir hutan Nigeria, hiduplah seorang petani bernama Kaiman bersama dengan anjing kesayangannya bernama Daro. Kaiman dan Daro sangat dekat dan selalu bersama dalam setiap kegiatan sehari-hari. Suatu hari terjadi banjir besar di desa itu. Sungai yang mengalir di dekat desa meluap dan menyebabkan banjir besar. Banyak rumah-rumah hancur dan penduduk desa harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Kaiman terjebak di rumahnya yang mulai terendam air dan ia tidak bisa keluar karena air sudah sangat tinggi. Daro yang berada di luar rumah melihat Kaiman terjebak. Tanpa ragu, Daro berenang menuju rumah Kaiman dan berusaha menyelamatkan tuannya. Dengan giginya, Daro menarik Kaiman ke tempat yang lebih aman. Meskipun air sangat deras dan berbahaya, Daro tidak meninggalkan Kaiman. Akhirnya mereka berdua berhasil mencapai tempat yang aman bersama penduduk desa lainnya. Setelah banjir surut, penduduk desa sangat terharu melihat kesetiaan Daro. Mereka semua memuji Daro sebagai anjing yang paling setia. Kaiman juga sangat berterima kasih kepada Daro karena telah menyelamatkan nyawanya. Sejak itu, Daro dianggap sebagai pahlawan di desa itu, dan kisah kesetiaannya diceritakan dari generasi ke generasi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah Kaiman dan Daro, anjing peliharaannya, menunjukkan betapa besarnya kesetiaan Daro kepada Kaiman. Kesetiaan adalah nilai yang sangat penting dalam hubungan baik antara manusia dengan manusia maupun antara manusia dengan hewan. Kesadaran akan kesetiaan itu, maka Santa Teresia dari Kalkuta pernah berkata bahwa kita tidak dipanggil untuk sukses, tetapi kita dipanggil untuk setia. Sebagai pengikut Kristus, kesetiaan adalah harga mati yang perlu diperjuangkan. Karena memang kesetiaan memiliki nilai yang tinggi dan amat mulia. Kesetiaan berarti tetap setia pada komitmen yang dibuat, pada janji yang kita buat, dan pada jalan yang telah kita pilih untuk mengikuti Kristus. Sebagai bapak atau ibu keluarga, diajak untuk setia akan pasangan dan ikrar janji setia terhadap pasangan yang diucapkan saat pernikahan suci. Sebagai pemuda atau pemudi juga demikian. Kita diajak untuk setia atas komitmen diri yang dibuat. Misalkan setia dengan pekerjaan yang diemban atau tugas dan tanggung jawab yang diberikan di tempat kerja. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kesetiaan yang mesti kita hidupi. Dalam Injil hari ini, kita disadarkan kembali, sekaligus diajak oleh Yesus untuk menghayati tentang pentingnya kesetiaan. Ia mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan bukan hanya tentang hal-hal besar, tetapi juga tentang hal-hal kecil dalam hidup sehari-hari. Kesetiaan kepada Tuhan berarti kita tetap setia pada perintah-perintahnya, pada ajarannya, dan pada jalan yang telah Ia tunjukkan kepada kita. Kesetiaan juga berarti kita tetap setia kepada sesama dengan menunjukkan kasih, pengampunan, dan kesabaran. Dalam hidup kita sehari-hari,
kita dihadapkan pada banyak pilihan. Dalam situasi seperti ini, kita ditantang, apakah kita tetap setia atau sebaliknya kita menyangkal kesetiaan kita. Jika kita sadar betul bahwa kesetiaan adalah nilai yang amat penting dan mulia, maka dalam keadaan dilematis pun kita akan tetap setia. Karena kesetiaan membantu kita untuk tetap pada jalan yang benar untuk menuju keselamatan. Surat pertama Rasul Petrus mengatakan bahwa Kristuslah yang memberikan mahkota kehormatan kepada hamba-hamba yang setia, yakni keselamatan kekal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, banyak orang kudus atau santo, santa, atau tokoh-tokoh dalam kitab suci yang menjadi inspirasi kita dalam menghayati kesetiaan hidup, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah 3 tokoh Ibrani yang hidup pada zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar. Ketika Raja Nebukadnezar memerintahkan semua orang untuk menyembah patung emas yang dibuatnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak untuk melakukannya karena mereka setia kepada Allah. Mereka percaya bahwa hanya Allah yang patut disembah. Akibatnya, mereka dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Namun karena kesetiaan mereka kepada Allah, mereka tidak terluka oleh api tersebut. Bahkan, Allah mengirimkan seorang malaikat untuk melindungi mereka di dalam api. Raja Nebukadnezar sendiri melihat keajaiban ini dan mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang sangat berkuasa. Kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menjadi contoh kesetiaan yang luar biasa kepada Allah, bahkan di tengah ancaman dan bahaya besar. Mereka lebih memilih untuk setia kepada Allah daripada menyembah berhala atau mengikuti perintah manusia yang bertentangan dengan iman mereka. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita diajak untuk setia pada pilihan hidup kita, pada komitmen dan janji-janji yang kita buat. Semoga Injil hari ini dan permenungan ini membantu kita untuk menghayati kesetiaan itu. Mari bermenung diri, Tuhan memberkati. Amin.